Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta selawat serta salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara kita mengoptimalkan waktu atau memanajemen waktu. Bagaimana supaya waktu kita optimal sehingga dengan waktu yang sama kita bisa meraih sesuatu yang lebih banyak dibandingkan orang lain. Yang dimaksud manajemen waktu dalam pengertian sederhana adalah mengatur waktu. Manajemen pada prinsipnya adalah mengatur, mengorganisasikan, atau memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk aktivitas dan juga tujuan yang bermanfaat. Jadi, jangan sampai membiarkan waktu kita kosong tanpa aktivitas yang bermanfaat. Kalau sekedar aktivitas, melamun pun juga merupakan aktivitas. Tapi yang kita maksud di sini adalah kalau seandainya ada waktu kita yang kosong, segera isi dengan sesuatu yang bermanfaat. Apapun itu, bermanfaat buat dunia, untuk dan akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Surat Al-Insyirah ayat 7 berfirman, kalau kamu sudah selesai melakukan suatu pekerjaan, maka lanjutkanlah dengan pekerjaan lainnya. Bagaimana dengan waktu istirahat? Kata sebagian ahli pendidikan, istirahatnya seorang muslim itu adalah pergantian pekerjaan. Kadang-kadang kita jenuh dengan pekerjaan kita. Bagaimana supaya tidak jenuh? Ganti dengan pekerjaan. Kalau kamu sudah selesai melakukan pekerjaan, maka lakukanlah pekerjaan lain. Dan ini konotasinya bukan hanya dalam perkara duniawi, dan bukan berarti dalam agama kita tidak mengenal adanya istirahat. Ada istirahat dalam konteks agama kita adalah bukan hanya sekedar istirahat terus-menerus seperti tidur terus. Yang namanya hiburan dalam agama kita ada hiburan yang tidak mengarah pada hal-hal yang negatif. Dalam hadis Rasulullah SAW juga sama. Beliau bersabda yang artinya, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Masa luangmu sebelum masa sibukmu. Hidupmu sebelum datang matimu. Jadi Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita agar waktu kosong itu segera dimanfaatkan sebelum datang waktu sibuk. Supaya apa? Supaya hal-hal yang kosong tidak diisi dengan sesuatu yang negatif. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada kita kalau kita sudah selesai dengan pekerjaan, segera iringi dengan pekerjaan yang lain? Kenapa Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita agar memanfaatkan waktu sebelum datangnya waktu sibuk? Karena waktu kosong biasanya akan mendatangkan hal-hal yang sifatnya negatif. Seperti pengangguran. Ketika angka pengangguran naik di suatu tempat, maka angka kriminalitas pun juga akan naik. Karena apa? Karena mereka bingung, tidak melakukan apapun, tidak melakukan pekerjaan. Ketika otak ini kosong, maka yang muncul adalah sesuatu yang sifatnya negatif. Kata penyair, diri kita ini kalau tidak kita sibukkan dengan kebaikan, maka dia akan menyibukkan kita dengan keburukan.
Kawan, sama tinggalan nih. Terus kapan? Apa jawabanmu kok telah? Anu, macet Pak. Wis, awakmu sakit tak hukum. Push up. Berapa Pak? 10 ae. Kali nang kelas. Iya, Pak. Ini bener coba leni. Sik. Men, aku dorong. Jo, maju. Wis, mana? Ini sudah. Oke, setelah melihat video tadi, kita bisa lihat bahwa anak yang sering melalaikan waktu, maka semuanya akan berantakan, ya. Mulai dari bangun tidurnya yang telat, kemudian nanti sampai hingga terlambat ke sekolah, dihukum guru, tidak mengerjakan PR, jadi semuanya berantakan. Jadi jangan sampai kita melalaikan waktu. Karena jika kita melalaikan waktu, semuanya bisa kacau, bisa berantakan. Arahnya lebih mengarah ke arah negatif, bukan ke arah positif lagi. Itu adalah contoh kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan benar. Jadi kalau misalnya kita tidak memanfaatkan waktu dengan hal-hal yang baik, maka setan akan memprovokasi kita untuk melakukan hal-hal yang arahnya negatif seperti video itu tadi. Makanya jika ada anak-anak yang selalu melakukan hal-hal yang negatif, sibukkan dia dengan hal-hal yang positif, ya. Karena setiap anak itu mempunyai energi yang ekstra,
Ya, energi tersebut jika tidak disalurkan ke arah hal-hal yang positif, maka akan disalurkan kepada hal-hal yang negatif. Ya, contohnya seperti kita merencanakan rencana waktu untuk 10 tahun ke depan. Apa yang akan kita lakukan 10 tahun ke depan? Mimpi apa yang harus kita capai? Itu lebih bermanfaat daripada kita melakukan hal-hal yang arahnya ke arah negatif, seperti main game, ya. Jadi selama pandemi ini pasti kalian banyak waktu luang, ya. Tidak hanya belajar, tapi kalian bisa juga main game. Boleh main game tapi ada batas waktunya. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita sudah lihat video tadi ya, contoh seseorang yang suka main game, berlebihan sampai dia melupakan waktu, ya, melalaikan waktu, sehingga saking seringnya dia main game sampai dia mengalami yang namanya penyakit stroke, ya, bahkan ada yang sampai meninggal. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berpesan kepada kalian, jangan sampai kalian melalaikan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat seperti main game. Kalian boleh main game, hanya saja ada batasannya, ya. Lebih baik kalian memanfaatkan waktu dengan membantu orang tua, ya, melakukan ibadah. Kemudian kalian belajar, mengerjakan tugas-tugas kalian. Jangan sampai dengan melakukan aktivitas yang tidak bermanfaat seperti main game itu membuat kalian melupakan segalanya, ya, sampai lupa waktu. Jangan sampai itu terjadi. Jadi di sini kalian harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.